yang anak ini 246 yuk di atas enggak? Iya Pak. Ya 17. Ayo ya. Iya. Atas Syekh radhiyallahu anhu. Atas Syekh radhiyallahu anhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ila hadratin al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'imu wa in tanawwa'at mazairuhu innama huwa li syuhudihi wa iqtirabihi wal azabu wa in tanawwa'at mazairuhu innama huwa bi wujudi hijabihi. Bermula nikmat itu dan jikalau bermacam-macam, berbahagi-bahagi, bermacam-macam segala tempatnya, tempat nikmat nyata itu tempat nyatanya, nyata nikmat, walaupun bermacam-macam tempat nyatanya sekalipun, hanya saja ia dikatakan nikmat itu karena pandangnya dan dekatnya. Tiap-tiap nikmat. Jadi yang dikatakan nikmat itu yang segala yang mengenakkan, sehat badan, semua lengkap anggota tubuh, tak ada sakit, kemudian yang diinginkan dapat, iman, banyak duit. Itu sebenarnya adalah memandang dekatnya Allah pada tiap-tiap nikmat. Tiada memandang kasih itu hukum, dan tiada tiap-tiap apiat, dan tiada dekatnya itu menjadi hukum sakit. Jadi segala yang kita nerima nikmat itu sudah ditetapkan Allah hukum di sini, maksudnya yang telah ditetapkan oleh Allah kita mendapat nikmat, supaya kita memandang Allah itu sangat dekat memberi nikmatnya. Kalau secara zahir nikmat Rahman, kalau secara batin apalagi dapat marifat yang bagus, itu nikmat Rahim. Coba nikmat Rahman itu segala yang zahir diterima oleh badan, segala kehidupan dunianya. Sementara nikmat Rahim itu yaitu yang diterima oleh jiwa hati. Itulah yang dikatakan nikmat. Sebaliknya, dan siksa itu, dan jikalau berbagi-bagi, dan jikalau bermacam-macam segala tempat nyatanya, nyata siksa sekalipun, hanya saja ia dihukumkan, ditetapkan sebagai siksa dengan sebab diperoleh dinding hijab. Jadi ingat, kenapa kita disiksa? Sebab kita terhijab dengan Tuhan. Itu yang menyebabnya itu. Terhijab dia. Artinya itu ujian. Apa kita terhenti disiksa atau memandang Allahnya waktu dalam siksa? Payah ya? Payah kan? Dan jikalau tiada demikian, itu niscaya adalah dia dikatakan nikmat.
Karena memandang yang elok itu berarti melupakan ia mahabbah, melupakan ia akan ini apa ini, mihna atau mahabbah? Mihna ya. Maka yang elok itu mihna, nampaknya kalimatnya cuma nggak jelas. Karena memandang yang elok itu berarti melupakan ia sebagai ujian. Nah, itu pula mihnah itu ujian. Dan ingat akan wujud nikmat dan memandang menyiksa serta diketahui pada sifat jalalnya dan sifat kamalnya, itu berarti melupakan ia barang yang di dalamnya daripada siksa. Kalau memandang nikmat, memandang kemudian sifat kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah, memandangnya itu berarti melupakan dia di dalamnya ada siksa. Jadi berarti dua-dua ini sebenarnya ujian kepada manusia supaya memandang Allahnya itu apakah waktu di dalam nikmat atau waktu di dalam keadaan menderita. Nah, cuman karena kebanyakan pengaruh lebih kuat daripada yang nikmat itu mendapat kesenangan itu yang dapat dirasa langsung, sehingga seakan-akan manusia ini kalau untuk mendapatkan Allah itu agak mudah, tapi waktu dalam siksa mendapatkan Allah itu agak payah, karena kebanyakan manusia itu terhenti di dalam sakitnya itu. Kecuali memang dibukakan oleh Allah batinnya itu dapat memandang yang dua-duanya ini kan dari Allah juga. Untung baik dan untung tidak baik, kedua-duanya datang dari Allah. Itu tertinggi. Enak. Enaknya itu aja dipikirkan. Jadi itu aja mempengaruhinya. Itu yang paling payah ini. Jadi kenapa maka dikatakan kita dapat azab? Di sini bilangkan fasababul azabi wujudul hijabi wa itmamun naimi bin nazri ila wajhihil karim. Kebanyakan begini. Maka sebab datangnya siksa itu berarti diperoleh hijab. Artinya karena kita terhijab itulah baru datang siksa sampai nanti di akhirat. Ke sana, Bu. Kalau di dunia ini sebagai ujian, kalau di sana sebagai hukuman. Kalau di akhirat nanti hukuman. Kenapa manusia itu disiksa di neraka? Karena waktu di dunianya dia senantiasa terhijab kepada Allah. Itu pula. Tak usahlah jauh-jauh, kita ambil contoh aja lah. Misalnya kita terpisah dengan anak sekian puluh tahun, atau orang tua terpisah dengan anaknya sekian puluh tahun misalnya. Kepingin jumpa tapi jalan untuk jumpa tuh payah kali. Mungkin uang nggak ada, tempatnya jauh, ya kan? Itu tersiksa apa nggak batin? Tersiksa. Kenapa? Karena kita nggak jumpa dengan anak. Berarti pahamnya kalau kita nggak jumpa dengan Allah, gitu dia. Kalau nggak kita berhadap jumpa dengan Allah, kita tersiksa. Kalau di sana hukuman nyata. Kalau Allah itu kan batin. Jadi dikatakan di sini, maka sebabnya datang siksa itu karena diperoleh hijab. Karena diri kita, hati kita itu terhijab pada Allah. Kalau untuk di akhirat disiksa. Dan kesempurnaan iman itu dengan menilik kepada wajhullah yang amat mulia. Itu pula. Kalau untuk Allahnya, kesempurnaan nikmat itu memandang Allah langsung dengan sempurnanya, tidak ada lagi hijab sedikit pun. Atas wajah yang layak, atas jalan yang layak pada kebesarannya nanti di dalam negeri akhirat. Jadi sini kita ambil itibar. Sedangkan kita nggak jumpa aja dengan orang tua sekian puluh tahun, kan terasa tersiksa. Kenapa? Karena nggak jumpa. Begitulah kalau kita nggak jumpa sama Allah, kita tersiksa.
Ini hukuman akhirat. Maka karena itu upayakan kita berjumpa dengan Allah di dunia ini, supaya perjumpaan itu bersambung. Itulah setinggi-tinggi nikmat. Tapi gimana pula nggak tahu alamatnya? Alamat Allah sudah tahu sekarang ini. Kebanyakan orang nggak tahu alamat Allah itu mana. Ada alamat, cuman nggak ada yang nunjukkan. Sama aja. Nah itu dia. Alamat tahu kita lalui, tapi tak ada yang menunjukkan. Yang menunjukkan itu guru. Alamatnya mana? Alam diri kita. Di diri kita itu kita bisa nampak kalau ada yang menunjukkannya. Di alam itu ada juga Allah kalau ada yang menunjukkannya. Tapi karena kita nggak ada yang menunjukkannya, itulah dia. Gitu-gitu aja tiap hari sampai mati. Padahal Allah itu terus senantiasa menunjukkan hal keadaan ketuhanannya itu pada diri dan pada alam. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, itu dia. Pada bumi itu ada Allah kasih tanda ketuhanan bagi orang yang yakin hatinya, dan juga pada diri kamu. Allah kasih tanda, afala tubsirun, kenapa tidak kau lihat? Nah, dijawab, cuman aku melihat, nggak ada yang ngajari, nggak ada yang menunjukkan jalan, nggak ada yang ngasih tahu. Yang parah ini Pak, yang nggak meyakini di dunia nggak bisa jumpa. Ya. Itu parah. Itulah etikat cuman. Makin jauh jadi. Yakin dia ada di akhirat, di dunia enggak. Kalau itu udahlah terhijab terus. Terhijab terus dah. Kita nggak bisa jumpa Allah di dunia, nanti di akhirat katanya. Ya udah, habislah, nyambung. Nggak jumpa di dunia itu terus, tak jumpa di akhirat. Jangan harap lagi itu. Demikian orang jumpa Macam benda. Allah itu kan nggak benda, mata hati. Itulah dia. Maka jikalau tiada hijab niscaya tiada sah, maka tidak akan terjadi itu siksa. Kenapa akan terjadi siksa? Ini di akhirat lah ya, karena ada hijab. Dan tiada sempurna iman itu melainkan dengan melihat yang memberi nikmat. Nah, kan tadi jelas sekali. Tiada sempurna iman itu melainkan melihat kepada yang memberi nikmat. Memberi nikmat siapa? Allah. Itulah paling sempurna. Carilah jalannya di dunia ini. Udah jelas sekali nih. Tinggal lagi manusianya lah. Itulah sempurna-sempurna. Jangan kita nggak dapat, Bu. Saya udah bilang, saya keras-kerasi juga supaya cepat dapat. Slow aja hidupnya, nggak berapa peduli aja. Tapi kalau udah diusahakan Pak, Usaha itu bukan hanya sekedar belajar, pendekatan, zikir tiap hari, sholat tasbih tiap hari ada. udah dibuat juga Pak. Oh ada. Berarti tebal kali mesin dindingnya itu, Bu. Masih dindingnya masih tebal kali, itu aja masalahnya. Betul. Dinding betul. Ya malam sekian puluh tahun, awak lupa ya kan, Bu? Waktu muda tak ingat. Belum tahu. Ada orang ingat, cuman dia memang belum tahu. Jadi bahan untuk jumpa itu udah ada persiapan. Ini sama sekali nggak ada langsung. Ada orang sholat dan berumah tangga baru sholat ya. Ada. Sampai di mau apapun diajari dulu sama bininya atau sama lakinya. Cara berwudu, cara sholat dulu nggak tahu terus. Harus sadar dulu. Saya pernah menyaksikan orang nikah. Syahadat aja entah 8 kali entah 9 kali diajari. Ya Allah, saya tinggalkan majelis tuh.
Itu lumayan dia bisa begini Sama sekali. di satu-satu. Asyhadu adalah asyhadu, kata Tuhan tadi asyhadu, begitu sampai siap. Oh, mama masalah. Bukan lagi. Ada memang. Itulah saya. Orang Islam. Orang Islam. Turunan Islam. Itulah dia syahadatnya, diajar satu-satu. Mau nikah. Habis itu udah nggak lagi sadar sampai sekarang. Dosa. Kan kasihan gitu lagi. Kasihan lah, nggak belajar ya. Itu baru sadar mengucapnya, belum menyaksikannya. Batinnya. Sahabat tak bisa. Kasihan gitu. Mengucapnya aja kebayaan ya. Tengok dikatakan sini. Maka jikalau tiada hijab, niscaya tidak sah, niscaya tidak akan terjadi itu siksa. Kalau nggak ada hijab, nggak ada terjadi siksa. Itu maka di hadis Muslim, aku tengok batinnya. Selama batinnya dengan aku, itu neraka nggak aku izinkan menyentuh badannya. Coba ayo. Nggak aku izinkan katanya neraka itu menyentuh badannya. Kalau batinnya dengan aku. Dicontohkan pada Nabi Ibrahim. Di dunia. Mesti di dunia umur 10 tahunnya dia dicampakkan itu. Umur 10 tahun si anak-anak ada itu. Dicampakkan, dengan itu pun diajari iblis. Cuma campakkan yang panasnya nggak tanggung pula kan. Suruh cari betung, bambu betung tau kan, yang besar tuh. Misalnya 7 tumpuan api sini, di sini bambu tuh, condongkan kemari, tarik ke sana. Di sini Ibrahim dilepas tong, masuk ke api. Nah, gitu aja. Tapi nggak ada izin Allah. Nah, kita terus lagi ke sini. Dan kata syarih. Tahu kata syarih, Bu? Yang mensyarahkan kitab hikam ini namanya syarih. Artinya memberi ulasan bahasan panjang. Itu ya. Dan kata syarih artinya memberi ulasan panjang, komentar, penjelasan. Dan jahil kalamnya perkataan Syekh Imam Tajuddin bin Athaillah Iskandar ini, bahwasanya hijab itu adalah syarat bagi wujud siksa. Wah pula. Kenapa ada siksa? Kenapa maka ada siksa? Dijawab, karena hijab. Seakan-akan ada hijab baru ada siksa. Nggak ada hijab berarti nggak ada siksa. Seakan-akan syarat dia mendapatkan siksa hijab. Tertutup hatinya daripada mana Allah. Siksa neraka. Iya, ini siksa neraka nih. Kalau untuk di dunia ini kan ujian aja. Itu bukan karena maksiat itu siksa itu. Karena gini juga, ya pertama boleh jadi, karena kalau soal azab ini ada 3 tingkatan. Ada semata-mata karena itu teguran. Ada semata-mata karena untuk ujian. Karena para nabi dan para orang saleh itu banyak kali ujiannya. Atau memang semata-mata karena azab. Jadi 3. Kalau untuk di akhirat udah jelas siksa. Dan bahwasanya melihat yang memberi nikmat itu adalah kesempurnaan syarat nikmat, bukan kepada wujud nikmatnya. Itu ya. Melihatnya itu, melihat Allahnya itu, melihat kepada yang beri nikmat. Itu yang paling utama dulu. Dapat apa enggak melihat kepada yang beri nikmat? Bukan karena nikmatnya, bukan. Nikmat itu kan pemberian. Melihat kepada yang memberi nikmat ini dicari, diupayakan. Jangan sampai awak mati nggak jumpa Tuhan nanti. Oh, payah kali, upayakan sebelum mati. Harus kita berhadap pada Allah waktu dalam sholat tuh, diupayakan. 4 rakaat, 1 rakaat yang dapat berhadap pun jadilah. Jangan pray terus.
kosong. Lama-lama nanti kan dia sempurna. Dan bahwasanya melihat yang memberi nikmat, pahamnya melihat Allah kan? Ya kan? Pahamnya melihat Allah. Melihat yang memberi nikmat, yakni Allah. Itu adalah kesempurnaan syarat nikmat. Bukan kepada wujud nikmat. Melihat Allahnya itulah baru dapat syarat nikmat, syarat kesempurnaan nikmat. Bukan nikmatnya, bukan itu yang dipandang. Yang memberinya itu makin sempurna kita melihat Allah dengan sempurna, berarti makin kesempurnaan nikmat itu akan mengiringi. Sama aja, semakin orang sempurna dalam bekerja, semakin sempurna gajinya diterima. Karena kualitas kerjanya bagus. Mulus, Pak. Coba kalau kerjanya noko-noko, kerja sembarangan ya kan. Jadi yang punya pun ini sih kerjanya noko aja kerjanya. Udah gajinya aturan sekian dikurangi. Nah kita kaji lagi. Dan kata setengah ulama dan kata sebagian ulama bermula hikmah dalam bahwasanya Allah Ta'ala tiada dilihat dalam negeri dunia. Ada 10 perkara. Nah ini dia. Kenapa di dunia ini gak nampak? Cuman sikit. Ada 10 perkara. Pertama, bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan dunia itu sebagai negeri segala musuhnya, seterunya. Di dunia ini Allah buat negeri tempat segala musuhnya. Mana musuhnya? Dunia itu menjauhkan hati dari Allah. Kedua, dunia ini tempat setan dan segala iblis dan segala tentaranya untuk menggoda manusia menjauhi Tuhan. Itu apakan juga. Sementara surga dan dunia itu sebagai surganya orang kafir. Jadi dunia ini jannatun lil kafirin. Tempat di sini sebebas-bebasnya orang tuh. Mau bikin apa aja sama orang tuh nggak ada halangan. Ini orangnya kafir. Arti paham orang kafir nih. Artinya orang yang mengingkari apakah dia itikad, apakah dia suruhan atau larangan, apakah mengingkari para rasul. Waktu zaman dulu pun ada orang kafir, ada juga orang yang mukmin. Kan nabi-nabi dulu kan ada orang mukminnya, ada orang kafirnya. Sekarang pun ada mukminnya, ada kafirnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya dunia itu adalah tempat memperbaiki segala hamba. Tempat memperbaiki segala hamba. Hai hamba, ya, kau mau bagus di akhirat, mau di dunia nih kau buat. Jangan nunggu di sana. Kalau kamu kepingin baik di akhirat, di sini tempat memperbaikimu. Mau ibadat, mau bagus, mau jujur, mau taat di sini, jangan ditunggu sana. Karena jikalau zahir ia bagi kafir, kalaulah nampak Allah tuh pada orang kafir di dunia, niscaya batal keutamaan, kelebihan segala mukmin dari orang kafir. Kalau dinampakkanlah Allah tuh pada orang kafir, pada orang yang ingkar, niscaya nggak ada nanti kelebihan, keutamaan antara orang mukmin, orang beriman dengan orang yang ingkar. Dan jikalau dilihat oleh segala mukmin, niscaya berkata kafir, jikalau melihat aku akan dia akan Allah, niscaya menyembah aku akan dia. Kan bisa aja orang kafir bilang gitu nanti. Jadi mukmin yang sebenarnya itu yang jumpa. Kalau mukmin nggak sebenarnya munafik, syirik, zalim, itu mukmin. Tapi nggak sebenarnya, itu maka nggak jumpa.
Jadi kebanyakan manusia, maaf lah, jadi bukan mengecilkan, kebanyakannya fasik. Tahu fasik bu? Orang Islam tapi suka bikin dosa, meninggalkan sholat itu fasik. Nah, kemudian atau dia orang Islam tapi syirik khafi. Nah, gitu dia. Dan jika melihat sekaliannya itu, niscaya tiada bagi salah suatu daripada keduanya itu beda antara yang satu. Memang harus dibedakan. Nah, disitulah baru nampak di dunia ini sebagai tempat latihan, ujian siapa yang lulus, siapa yang nggak lulus. Nah, jadi mukmin yang mempertahankan rohaninya itu, alastu birabbikumnya itu, dia mempertahankan walaupun di badanku ini penuh nafsu, aku jangan terpengaruh dengan nafsu dunia. Aku tetap berusaha untuk memandang hadirat Allah. Nah, diupayakannya supaya nanti disitulah nanti akan ada beda antara mukmin dan orang kafir. Tinggal kita memilih sekarang nih. Ilmu udah sampai. Nah, kalau mau jumpa Allah di akhirat sekarang, jangan diabaikan. Oh, kalau belum sempurna upayakan. Yang ketiga, bahwasanya kasih atas yang gaib itu tidaklah sama seperti kasih atas nyata. Yang nyata dunia, benda nampak dengan mata kepala. Sementara menyukai kepada gaib itu iman. Itu iman. Kalau nampak kita tengok ini benda orang, ini kalau ku ambil bisa, karena yang punya nggak ada. Nyata nampak. Tapi karena yang gaib dipercayainya, hajab aku nanti di akhirat. Aku lebih suka yang gaib inilah. Kalah yang jahil tadi. Ah, di situ nggak sama dia. Jadi nggak jadi ngambil ya kan Pak? Nggak jadi ngambil. Itu maka orang mukmin aman dunia. Kalau orang Islam masih rusuh dunia. Kita tengok aja yang paling banyak korupsi orang Islam. Orang tuh dah lah kalau kasih juga. Tapi karena banyak jabatan orang Islam, karena banyak jumlah apanya, jumlahnya, jadi banyak kalian korupsi. Kenapa? Momennya nggak ada. Sementara yang orang ahli agama itu kasih dunia hilang oleh yang mukminnya. Coba kita bilangnya lagi dah. Hah? Hilang mukminnya. Cinta dunianya lebih suka lagi. Nampaknya tak. Mobil mewah, rumah mewah, segalanya cukup. Kalau yang mukmin betul-betul nggak mau dia. Jadi kita kenapa kok selalu tersinggung kalau dibilang penjahat itu banyak orang Islam? Iya, kenyataannya. Nggak perlu tersinggung sebenarnya. Kalau orang kafir itu udah memang surganya di sini. Kenapa pakai Islam? Orang salim Islam. Orang munafik itu jelas Islam. Orang fasik itu orang Islam. Kalau kafir nggak dibilang fasik, memang kafir ya udah. Orang syirik, syirik khafi Islam, syirik jali itu orang kafir, udah jelas. Bukan kopi, khafi. Syirik kopi. Hah? Dah, Bu ya. Mana tadi Bu? Yang ketiga? Yang keempat, bahwasanya dunia itu terlebih sangat jahat tempatnya, dan melihat Allah itu terlebih sangat mulia. Kalau melihat Allah sangat mulia secara luas tidak cocok, tidak munasabah, tidak cocok dikasih di dunia. Di dunia ini cuma sikit. Nah, cuma sikit saja. Tapi ingat, yang sikit itu sebagai tanda tuh Bu ya. Nah, sebagai tanda itu. Saya Nih, melihat Allah tadi sikit di dunia. sikit di dunia, sikit. Ditebukakan sikit aja. Sikit.
Berarti di akhirat nanti lebih ini lagi. Wah, kalau itu asal nengok alam akhirat seterang-terangnya, sehingga Nabi mengatakan seakan-akan kau melihat bulan purnama 14. Tak berdesakan. Kita Wah, melihat saking tak berdesak. terangnya, seterang-terangnya, seperti kau melihat bulan purnama 14. Seterang-terangnya. Coba cari, Bu, jangan sempat mati awak nggak jumpa Tuhan. Bilang sama bapak-bapaknya itu di rumah. Tapi bapaknya cari makan kok, nggak bisa ngaji. Mana tahu ada yang nggak apa lagi, bawa mari. Di rumah aja dulu. Di rumah. Sebenarnya yang wajib kaum bapak, dia ngajari anak istrinya, ku ampusakum walikum nara, itu ayatnya. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Ini ditujukan kepada laki-laki, kaum bapak, supaya kaum bapak ini bisa nerangkan. Jadi kalau perempuan nggak gitu loh Ustaz ya. Perempuan Keluarga dia tuh ke laki-laki bukan ke istri loh Ustaz ya. ya artinya gini, keluarga tuh dari istri, anak, siapa yang di rumah awak, itu keluarga. Berarti kalian kalau ada suami di rumah salah. Iya. Mau suami dulu. Iya, lumayan juga lah ya perempuannya. Kalau cuma anaknya nggak kena, lakinya yang kena. Iya. Siap laki-laki. Ya kan nggak kena. Iya. Semestinya begitu, semestinya. Yang diwajibkan belajar itu 3. Pertama akidah tauhid. Yang kedua hukum fikih. Yang ketiga tasawuf. Itu yang wajibnya. Kalau ilmu nanti ilmu falak, ilmu nahwu itu fardu kifayahnya itu. Yang wajib aininya per pribadi itu 3 ini dulu. Nabi bawa pulang lah Ustaz ya. Ya artinya bisa disertakan supaya ngajari langsung dia. Yang kelima ya, bahwasanya dunia itu tempat kehidupan. Nah tengok. Dan jikalau melihat makhluk itu akan diakan Allah, niscaya tiada istighal, niat saya tidak sibuk mereka itu daripada mencari kehidupan. Asal nengok Allah aja. Itu maka di akhirat nggak ada kerja, ibadat nggak ada sana. Alhamdulillah ini pun nggak ada lagi. Astagfirullah pun nggak ada lagi, nggak ada. Di sini bukan tempat beribadat. Kau menikmati semuanya. Wah, menerima hasil. Kau jumpa aku, kau inginkan apa yang seleramu apa yang keingin hadir. Berarti nggak ada proses hitung-hitungan lagi. Nggak ada sana. Coba. Surga itu matalazzul a'yun, matastahil anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Apa yang diinginkan oleh keinginan awak hadir, dapat. Dan bukan tanggung pandangan mata tuh seindah-indahnya. Di mana pemandangan paling indah di dunia? Barangkali sekian ribu kali kau di sana. Wow. Wantum fiha khalidun, dan kau di sini kekal terus. Enggak tua-tua, enggak sakit-sakit, enggak gugur-gugur giginya. Enggak ada empong-empong di sana, Bu. Cantik semua. Nanti semua, enggak perlu lagi benda pipa. Jadi ini mati setelah kiamat itu Asal masuk lah. Masuk kubur. Nunggu ini biarpun kita nggak disiksa tapi nunggu nanti semua itu dinikmati. Kalau di kubur itu masih tamannya. Berarti nunggu Iya. kita nikmati. Itu tamannya baru. Nah, itu tujuannya ya. Yang keenam, bahwasanya dijadikan akan dia, akan surga itu dapat melihat itu dengan mata hati. Nih, dengan mata hati, dan tiada dijadikan dengan mata kepala, supaya dilihat malaikat hening segala ti mukmin. Di situ malaikat nampak.
Itu maka ditanya di kuburan, man rabbuka. Tahu malaikat tuh hatinya berada kepada Allah apa enggak? Itu man rabbuka itu pertanyaan supaya menjadi iktibar. Mana pula kalimat bahasa Arab malaikat mim nun man, enggak ada bahasa gitu dia. Tapi kita paham bahasa malaikat ini kendakinya itu. Bahasa batin tadi. Bahasa batin, paham kita. Kalau kita nggak belajar gini, nggak ada lah. Jangan haraplah. Sedangkan belajar ini payahnya nggak tanggung. Cobalah. Itu maka saya kasih tahu tadi. Udahlah. Yang bapak-bapaknya duluan apa boleh buat lah ya kan duluan. Pak Usman udah belajar, nah lumayan juga Pak Usman ya. Bapak ini Pak Alimuddin udah belajar, alhamdulillah. Yang belum nih lah. Salam. Ya Allah ya Rabbi, perhatikan Ibu. Rasa-rasanya sekali aja nggak datang. Nengok kayak gini nih. Ya kan Bu. Berkesan itu. Pertemuan kepada Allah sekali latihan itu berkesan. Mahal nilainya. Sebab itu nanti akan menambah kuat dia. Yang kelima, bahwasanya dunia itu tempat kehidupan. Jikalau makhluk itu melihat Allah, niscaya orang sibuk dengan enaknya melihat Allah, lupa cari makan. Nah, kalau di dunia kayak gini, enak kan aku jumpa Tuhan, hilang laparku. Itu hutan nggak terbuka. Maka dibagi. Ada masa-masa perjumpaan. Kesan daripada perjumpaan itulah membawa dalam kehidupan supaya terlaksana, supaya jahir sifat-sifat Allah. Waktu dia bergerak bekerja nggak apalnya lagi. Waktu mata melihat nggak sifat basarnya lagi, tapi basar Allah. Begitulah dia melatih di dunia ini. Yang ketujuh, supaya lebih segala amal yang jahir dan supaya lebih segala amal, supaya Anda berbedaan nanti. Amal mana yang paling utama? Tidak ada amal yang paling utama melainkan ma'rifat. Ma'rifat itulah amal yang paling utama. Memang bentuknya ma'rifat, tapi itulah amal yang paling tinggi derajatnya. Bukan amal dilakukan oleh badan. Dan jahirlah segala kadar, segala kualitas ukuran kadar hamba. 18-24 kadar hamba tuh Mazmur nih disitu nampak. Karena bahwasanya orang yang berkhadam atas yang gaib, ini kurang titik. Artinya orang yang mengabdi meyakini betul yang gaib itu ada, akhirat itu ada, surga neraka itu ada, aku nanti di kelompok yang mana, percaya betul. Itu tiada seperti berkhadam atas nyata. Kalau nyata ini nampak dengan mata kepala. Kita berkhidmat untuk negara, untuk agama, cuman nyata, tidak macam di sana. Kalau yang gaib itu berbeda, itu keyakinan iman. Itu maka sekarang karena nggak nampak tuh manusia banyak meninggalkan yang nggak nampak nih. Nanti aja lah itu. Ini ngaji akhirat, nanti aja lah itu. Ini ngaji ketuhanan, belum lagi, nantilah tua-tua sikit. Ada waktu luang. Kalau ada waktu luang, kapan luangnya? Mati baru luang. Masih muda katanya. Nggak tahu umur kita entah muda entah tua baru mati, nggak tahu kita. Yang kedelapan, supaya mulia kadar akhirat.
supaya berbeda. Kadar, derajat, kualitas, nilai akhirat itu lebih mulia. Karena tiap-tiap yang dilarang itu berarti mulia. Tempat larangan di dunia. Segala yang dilarang itu berarti memuliakan awak. Larangan-larangan Allah di dalam agama itu memuliakan kita. Itu pula yang paling suka awak kerjakan. Berarti kita kan menjatuhkan diri kepada kehinaan. Nah, itu pula. Yang kesembilan, beroleh lazat dan suka dengan dia, dengan Allah, atas kadar, atas batasan, ukuran, mempercayai yang gaib itu. Wah, makin tinggi keyakinannya, kan ini nggak nampak, surga nggak nampak, pertemuan kepada Allah di akhirat kan nggak nampak. Tapi makin dia meyakini itu, itulah tinggi kadarnya. Adalah ia suka kembali. Aku senang kembali karena persiapan aku rasanya aku udah ikhlas. Oh, ditanya sekarang mau mati dulu. Wah, tunggu. Belum. belum beres. Taubatku belum beres lagi. Yang ke-10, hanya saja ditegakkan, dilarang akan dia itu karena rahmat Allah pada segala hambanya. Jadi kalau dilarang itu, Bu, larangan-larangannya di dunia ini, di situ terselip, tersimpan, terrahasia rahmat Allah. Apa rahmat? Sayang Allah. Nah, rahmat itu akar katanya rahimah, artinya sayang. Kularang ini karena aku sayang. Kularang kau nak karena aku sayang, supaya kau jangan celaka. Coba aku nggak sayang, ku biarkan aja kau mau buat apa. Berarti aku nggak sayang, kan gitu, Bu. Anaknya main-main, anaknya lupa-lupa, anaknya bikin jadi, biarkan aja. Itu tandanya orang tua tuh nggak sayang. Ini akan datang dan adalah dari karena keadaan hijab itu menjadi sebab diperoleh siksa, penjelasannya akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Dan Kalau ini dapat di dunia, aduh, apa ini rasanya macam tak ada nanti jaminan di akhirat. lepas Allahnya, lepas nanti apa di akhirat itu. Udah Allahnya baru ada yakin kita selamat. Paspor ya, Pak. Hah? Ya, bawa paspor. Itu makanya bil urwatil wusqa,
tali yang kuat itu pegangan kita kepada Allah tuh nggak lepas. Berpegang pada buhulan tali yang kuat itu istilah, karena nggak bisa disamakan Tuhan dengan sesuatu kan. Cuman dikasih paham aja gitulah. Kalau kita narik tali tambang, kalau udah kita jerat dia pegangan tuh kuat. Nah, kita tuntun. Siap-siap Bu ya. Saya sekali jalan aja ini. Kalau mau karena itu sungguh betul. Sekali jalan aja. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang enggak saya tinggalkan aja. Oleh buat. Karena kita udah 10 tahun ini belajarnya ini. Enggak dapat juga. Ah itulah. Ini 2 tahun. Jangan bahas. Yang tua-tua nih lama-lama nih. Yang baru nggak apa-apa lah. Ini nggak lagi anak bawangan, Bu? Dulu bawang Jawa, sekarang bawang Bombay dah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Ya Allah, aku berserah diri ke hadirat-Mu. Ini diri ku lepas, ku tinggalkan, ku pulangkan, ku kembalikan. Aku nggak nengok lagi. Lepas. Wah, dirimu nggak tahu aku. Nggak tahu dah, ku lepas. Itu di diri ku untuk lepas tuh ada mata melihat. Aku sedikit pun nggak ikut-ikutan lagi melihat. Praktekkan langsung. Mata melihat, biar itu bukan aku punya. Itulah lepas, itu kembalinya kepada Allah punya itu. Itu maka Allah kasih tanda di diri ini. Hai Polan, ini melihatnya aku ya, jangan kau ambil. Kalau kau ambil kau syirik. Bersekutu kau terhadap sifat basarku. Wah, gak berani ya Tuanku. Kalau gak berani lepas. Pulangkan. Biar mata melihat, kita gak usah ikut. Gak peduli. Mata melihatlah. Orang bukan aku punya kok. Yang tahu ruangan ini, yang tahu ini diri, yang tahu ini benda, tahu warna, tahu alam, tahu sesuatu. Ini ilmu Allah itu meliputi pada sekalian langit dan bumi, meliputi pada hati diri yang sudah kita tinggalkan ini. Karena liputan ilmu Allah itulah maka kita ini numpang tahu. Dengan kehadiran ilmu Allah, bukan ilmu itu kita punya, bukan tahu nih kita punya, maka karena itu lepaskan diri. Berarti terlepaslah dari melihat, terlepas daripada tahu, terlepaslah daripada mendengar, terlepas daripada memperbuat badan kita duduk. Ini kuda iradat Allah itu meliputi pada sekalian wujud alam, wujud yang diciptakannya. Wah, kalau gitu dah pulang, lepas, alhamdulillah. Yakin, nampak, nyata, kau lepas habis berarti kau nggak sekutu dengan Tuhan yang ada tanda Tuhan itu pada dirimu. Kalau kau ambil sedikit aja, kau masih sekutu. Perhatikan itu. Selama kau sekutu, tidak bisa jumpa dengan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidak ada kebanyakan mereka dikatakan iman mukminnya sebenarnya, tapi kebanyakannya mereka syiriknya itu kebanyakannya, mensekutukan Tuhannya kebanyakannya. Itu maka yang ada di diri lepas terus. Udah, aku gak ada lagi di diri. Udah itu, aku gak ada lagi yang dilihat oleh mata diri, ruangan alam gak ada lagi aku lepas, langsung. Kenapa? Alam dan segala isinya itu hak Allah untuk menunjukkan wujudnya. Segala sesuatu yang banyak di alam bermacam-macam termasuk badanku yang udah kutinggalkan itu adalah asmanya. Di badan yang kutinggalkan itu ada melihat, tahu, mendengar, itu adalah sifatnya. Dan segala alam
dan juga yang ada pada alam termasuk badanku, ada perbuatan duduk, itu af'al, perbuatanku dari iradah Allah Ta'ala, dia punya. Simpulan, aku semata-mata nggak ada. Yang ada secara menyeluruh inilah jahir ada Allah. Bahasanya, ada alam, itulah jahir ada Allah. Segala makhluk yang sangat banyak di alam, itu banyak asma'nya, asma Allah. Melihat, tahu, mendengar yang dijahirkan pada setiap manusia, diri kita yang sudah kita tinggalkan, itu adalah sifatnya. Segala kejadian pada alam, apa saja yang terjadi, itu adalah af'al, perbuatan dari Allah. Sekarang bagian Allah punya, jaga, bentengi betul-betul, jangan sempat terambil sedikit pun. Biar Allah berwujud dengan sendirinya, tak usah ditengok-tengok, tak usah ditahu-tahui, tak usah. Jaga aja, urus saja, tekuni aja. Benar apa enggak aku ini udah semata-mata enggak ada? Kalau udah benar-benar semata-mata enggak ada, Allah tuh akan menampakkan hak ketuhanan, hak wujudnya kepada hamba. Semakin bersih hamba itu merasakan dia semakin enggak ada, semakin nyata Allah itu akan menampakkan hak ketuhanannya itu pada batin hamba. Saya kasih tempo 2 menit. Dia merasa dalam dunia lagi. Sekali jalan saya ini, gak lama-lama. Supaya makin kuat ya. Aku nggak ada di diri, aku nggak di ruangan, aku nggak di alam. Prinsipkan itu dulu. Yang ada di diri, ada di ruangan ini, ada di alam, hak Allah untuk menunjukkan tanda-tanda ketuhanannya. Prinsipkan itu. Kalau aku masuk ke wilayah hak Allah ini, berarti aku sekutu. Jaga ya, tinggal 1 menit. Jaga aja kita. Kau mana? Aku tahu yang berwujud, yang wujud tuh ada. Yang ada inilah ada Allah. Aku nggak berani kemari. Aku yang nggak ada, itulah dia. Artinya kembali kepada asliku dulu. Sebelum ada alam kan aku nggak ada. Ya udah, aku nggak ada terus. Nggak ada terus. Ada badan, ada melihat, ada tahu, ada alam, itu ada Allah. Itu nggak berani aku ke situ. Mendekatinya pun aku nggak berani, takut aku sendiri. 3,5 menit. Jangan sempat kita tahu benda, tahu warna, sempat tahu sedikit aja jangan. Aku nggak ada, berarti aku nggak tahu, berarti aku nggak melihat, berarti aku nggak duduk, nggak mendengar. Habis waktu. Kita periksa dari Pak Alan ya. Betulkah Pak Alan yang menempatkan dia hakikatnya memang semata-mata udah nggak ada, atau mencampuri ada Allah ini lagi? Kita periksa. Di sana Pak Alan semata-mata nggak adanya itu, nengok kita betul-betul. Oh, nampak aku memang semata-mata nggak ada rupanya. Badan ini tanah itu alam, itu bukan urusan kita. Itu ada Allah di situ, itu ada Allah. Selesai ikut lagi ke badan. Mana saya mau melihat semata-mata nggak ada tuh. Sekecil apapun ya, komentar tentang nggak ada tuh nggak bisa dikomentari lagi. Lam yakun syai'am mazkura, itu Al-Qur'annya. Tidak ada waktu itu yang sesuatu untuk disebutkan, tak ada komentar. Memang kita nggak ada pula. Dan kita langit bumi pun nggak ada waktu itu. Tinggal Allah sendirian waktu itu. Dah, diam aja situ. Jangan tahu diri, jangan tahu alam, jangan tahu melihat, jangan tahu mendengar, jangan tahu duduk, jangan tahu dunia, jangan tahu akhirat. Ini yang diminta oleh Ibnu Arabi. Siapa masih tahu dirinya belum sampai. Siapa mau tahu panahnya belum sampai. Siapa mau tahu dia akan akhiratnya belum sampai.
Cari juga halaman 12 perkataan Imam Arabi. Kalau semata-mata nggak ada atau nggak adanya itulah maka dia nggak tahu dunia, nggak tahu akhirat, nggak tahu diriku, nggak tahu panah, nggak tahu alatiku. Dia nggak istiah, mesti nggak ada beban ya. Bagus, Erwin. Hatiku masih tahu ruangan, perbaiki Erwin ya, saya tinggalkan dulu sementara. Macam mana hatiku jangan tahu ruangan lagi, berarti aku masih punya wujud. Pindah. Perbaiki Erwin ya, Bandar Sam. Nah, tekuni aja semata-mata nggak ada tuh. Macam mana semata-mata nggak ada ini, sehabis-habis nggak ada. Biar aku aman, yakin, nyata aku ini yang nggak ada. Itu aja tugas kita. Bukan yang Allah, tak perlu, susah. Mana bisa kita itu. Nanti Allah sendiri akan menampakkan hak ketuhanannya. Kata Nabi, Arabtu Rabbi birabbi. Aku kenal Tuhanku dengan anugerah Tuhanku, bukan dengan ilmuku. Bagus tuh Pak Bandar, semakin gak ada yang jaga. Jadi kita gak ada beban. Jaga aja ya, gak ada kita tuh, iya. Supaya kau jangan ada beban. Biar Allah yang menampakkan hak ketuhanannya, wujudnya, sifatnya, semuanya apa. Itu urusan Allah sendiri. Pegang ini. 1 detik, 2 detik dia akan berpengaruh kepada jiwa. Semenit akan berpengaruh kuat di jiwa. Apalagi sempat setengah jam. Ya, pikiri. Ah gitu. Aku nggak tahu menau tentang alam dunia, nggak mau aku. Itu bukan bagianku, gitu dia. Alam dunia di alam mata bukan bagianku, itu aku nggak mau tahu. Aku yang ku jaga nih, betul apa enggak aku nggak ada ya, bersih apa enggak, masih kotor kah, apakah ada lagi sampah-sampah ya, sesuatu yang mengotori hatiku, ada apa enggak lagi. Kalau udah semata-mata nggak ada, bening, itu ditengok malaikat supaya dapat beda, nampak malaikat itu bening hatinya. Gambaran dunia itu nggak ada lagi di hati. Nggak tertengok aku lagi. Nah, diam di situ aja, semata-mata nggak ada ya. Nah, pegang ini jadi pegangan. 10 menit dia makin kuat. Pindah sebelahnya. Siapa saya nggak tahu namanya ya. Aku masih nengok ruangan. Gambaran ruangan di dalam mata saking nyatanya, lantai nampaknya, karpet warnanya pun tahu. Waduh, semeraut ini hati, banyak kali sampahnya. Segala gambaran dunia masih ada di hati. Perhatikan itu ya. Tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan alam, jangan ditengok lagi nih. Setelah kita terpisah dengan sekalian alam, baru lebur, hancur, sinar, lenyap. Rasakan supaya aku semata-mata nggak ada. Praktekkan ya. Saya tinggalkan sementara. Kalau nggak jumpa Tuhan nanti. Ya, sebelahnya masih juga nampak ruangan. Saya tinggalkan juga. Berarti hatiku masih kotor nih. Kotornya mana? Gambaran ruangan masuk di hati. Jadi ini mengotori hati namanya ini. Benda-benda yang dilihat oleh mata ini masuk ke hati. Dia mengotori hati. Bikin sampah di hati itu. Tinggalkan alam dunia ini, mati, lebur, hancur, sirna, lenyap, habis. Aku nggak tengok alam dunia, aku nggak tengok diriku. Itu dia panahnya itu langsung. Sebelahnya mataku nengok ruangan, hatiku masih nengok ruangan. Segala gambar ruangan ada, saya tinggalkan. Record ibu yang sana dulu pakai melintang ya. Udah betul apa enggak ini aku sedang meninggalkan ruangan, tapi masih nampak ruangan, masih aku tinggalkan, tapi aku masih nampak. Jangan nampak lagi, tinggal jauh dia. Apa lagi? Tinggalkan alam, jangan nampak lagi alam. Masih nampak juga ke ruangan, saya tinggalkan, berjuang sendiri. Nanti saya periksa.
Sebelahnya, aku sedang menekuni kepanaan. Coba panahnya habiskan, buat semata-mata aku nggak ada wujudku lagi. Nggak ada hubungan aku dengan wujud dunia. Wujud alam dunia ini kejaran wujud Allah. Aku nggak berani kemari, nggak ada hubungan, nggak ada tautan. Aku yang bagianku semata-mata nggak ada. Itu bagianku, bukan yang berwujud ini, bukan. Sempurnakan ya. Pindah, Ibu. Masih juga tahu ruangan, saya tinggalkan. Ibu sebelah. Itu juga panah, habiskan panah tuh, jangan tahu lagi kita panah. Sampai semata-mata nggak ada, nanti dapati betul ya. Pindah sebelahnya. Ini juga masih panah. Teruskan aja panahnya sampai nggak ada tahu aku alam ini lagi, karena aku udah nggak ada wujudku. Pindah lagi, tarik kemari. Itu yang udah kita tinggalkan terus usah ditengok, susah. Jaga aja aku semata-mata nggak ada, susah nengok-nengok, susah. Kalau udah kita tinggalkan habis, udah habis tinggalkan, tak usah tengok lagi, susah. Jadi beban, tambah beban, tambah nyusahi, susah. Merasakannya semata-mata nggak ada itu selesai. Masih ada setengah aku sikit, tinggalkan habis. Nah, itu mulai bagus dia. Dapatkan sebab nggak ada ya, Ibu Biba. Bisa terpisah dengan alam dengan nampak nyata sekali. Alam itu bagian wujud Allah, aku bukan bagianku. Aku nggak menengok, nggak ada hubungan. Buat itu hubungannya dengan Allah, tulisan Allah itu. Gini dia. Aku semata-mata nggak ada aja lah. Ayolah, di sini lah bagian awak. Jangan Ibu ya. Kembali kepada alam. Bapak alam bisa apa enggak dia. Jangan berkait ya. Nggak ada hubungan dengan alam dunia dengan ruangan lagi ya. Jangan ada kaitan. Jangan tahu pun jangan. Tahu pun jangan. Tahu pun jangan. Jaga aja aku semata-mata nggak ada itu aja. Aku semata-mata nggak ada, mana pegangannya? Bukan harus kita tahu ruangan dan alam, tak perlu mengambil hak Tuhan nanti. Allah tuh nggak mau membebankan pada awak, jangan jadi beban berat. Yuridullahu bikumul yusra. Yang diinginkan, yang dimaui oleh Allah kepada kalian tuh mudah, gampang, simpel, nggak capek, nggak ada beban, nggak ada berat. Urus saja, kalau semata-mata nggak ada, betul apa enggak itu yang diminta. Alhamdulillah balance kan. Terus nggak ada berjalan, aku nggak tahu. Badan sholat nggak tahu. Ini bukan aku punya, ini bagian Allah. Bagian Allah punya, aku nggak tahu. Kau nggak tahu yang dunia, enggak. Oh menurut Ibn Arabi harus kayak gitu. Berarti aku nggak ada berharap pada alam dunia segitu. Bukan berarti Allah meninggalkan dunia di badan kita, enggak. Tapi cara Allah lah. Tapi hati kita dengan Allah udah betul. Alhamdulillah. Jaga-jaga adanya itu. Badan alam ya biar orang urusan kita.
Nah gituin. Kembali kepada asal asli lah. Asal asli pun nggak ada. Yang sana aja aku aman, nggak ada beban. Bagus, ya kan? Wah, sama nggak ada lah pakai. Ini nanti terbiasa dia. Ada Allah tak ada aku, itulah adabul haq. Halaman 3. Yang dikehendaki dalam adabul haq itu bahwa ada dia, jadi ada Allah, tiada engkau. Berarti alam ini wujudnya sendirian lah. Baru betul. Masih ada akunya belum, tetap syirik dia. Ya kita masih bersyukur, masih ada lagi kita tempuh jalan yang kita jumpa, kan itu. Ya kalau nggak kita jumpa, gimana kita kenal Tuhan lagi? Syukuri, sungguhi betul. Alhamdulillah. Itu hampir sempurna tuh Pak Andar. So hakikat yang memang nggak ada itu sempurnakan itu. Nah gitu dia. Jadi nggak ada kaitan dengan alamnya. Nah ini baru betul. Diam, aman, tenang. Nah gitu aja pegangin nanti. Dah silakan. Terasa itu. Sikit aja campur, lepaskan terus. Lepaskan, biar badan sholatlah orang Allah punya. Ada amal ibadat pulang. Jadi pegangan. Alhamdulillah. Ya gitu ya. Bagus. Jadi kayak gini cerita panas selesai dia. Hanya Allah jahir batin, itu yang ada sekarang. Bukan ku tengok, tidak, tapi nyata sendiri. Dah, silakan. Jadi cerita aku panas udah selesai, nggak ada lagi itu. Itu hanya kelaluan jalan yang harus dilewati. Ibu ada bu ya. Nah, siap-siap bu. Yang lain saya kasih tempo. Ada kesempatan yang perbaiki. Terus nggak ada, aku nggak ada. Allah ngatur alam sekarang ini, detik ini. Allah sedang membuat badanku sholat detik ini. Mana ada bagianku pula di situ. Mudah memahaminya. Alhamdulillah. Jangan tahu ruangan lagi. Ini masih ada taunya, nggak boleh. Tahu alam pun jangan. Tahu panah pun jangan, lewatkan lagi. Sampai habis semata-mata nggak adanya, aku nggak ada, aku nggak tahu, aku nggak melihat, aku melewati dah panah selesai. Dan aku memang nggak ada, itulah bagianku. Tak ada hubungan dengan melihat mata, nggak ada. Hubungan dengan tahu hati, nggak ada. Hubungan dengan telinga mendengar, nggak ada. Hubungan dengan perbuatan badan duduk pun nggak ada juga. Mana dia praktiknya ini? Ini kan bagian Allah punya semua. Jadi saya mau yang kayak gitu bu, lepasnya itu. Di situ kita yakin aku nggak mensekutuhi Tuhan. Sekarang lu sholat badan, iya aku nggak mensekutuhi Tuhan dalam sholat ini, nggak ada aku ikutan lagi.
Biar aja Allah bikin badan masalah. Terus saya ikutan lagi. Dan ingat, wal amalul mustaraku la yaqbaluhu, la yuqbiluhu. Amal yang ada sekutunya, syiriknya kepada Tuhan tidak diterima. Ini amal musyrik, enggak aku terima. Ada, aku taruh di samping. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nampak itu nanti. Ini amal, iya amalmu, tapi syirik. Kan kau tengok sendiri itu. Bukan tak dinampakkan di akhirat, nampak kan? Jadi kita tahu, wala ruginya aku ya. Sekian puluh tahun aku hidup, tapi amalku sia-sia. Dinampakkan itu semua. Bagus. Saya mau lagi tinggal ini. Aku nggak tahu alam dunia. Karena aku nggak ada. Bisa bu. Karena aku nggak adanya itu, maka aku nggak tahu alam dunia. Nggak tahu aku ruangan lagi, karena aku nggak ada. Gitu yang tahu ruangannya itu alam dunia Allah lah. Jangan ikut lagi ya, silakan. Jadi nggak ada pengaruh mata melihat ruangan, pengaruh mata melihat alam, dia nggak ada lagi dia, nggak ada pengaruh dia. Kita meningkatkan seminggu, sekecil-kecilnya ditingkatkan supaya lebih bagus. Kesalahan kecil itu kita coba tinggalkan, habiskan dalam perjalanan marifat ini. Terus saya nggak ada, aku nggak ada di dunia, ya betul. Ada tautan hatimu melihat alam dunia, melihat barang mobil ada? Enggak lagi. Baru betul. Kalau kau masalah rasa ibadat, salah. Mesti mencampuri Tuhan lagi. Sekadar aja lah. Badanku dibuat oleh Allah berjam beribadat. Alhamdulillah. Aku ini makan dunianya. Dia cuman bagus. Berikut. Aku masih tahu ruangan. Tinggalkan dulu tahu ruangan nih. Tak usah lagi ikutan tahu. Tinggalkan. Jangan ke ruangan. Alam dunia aja jangan tahu lagi. Tinggalkan habis. Lagi. Supaya kita nggak berada pada alam dunia lagi. Itu panah pun tinggalkan lagi supaya aku hakikatku memang semata-mata nggak ada, itu jelas dia. Bisa lebih halus dari ini lagi supaya nampak terang, bersih. Kita tuh nggak mencampuri alam dunia itu bagian Allah punya, tak usah dicampuri. Betul, bisa. Lepaskan lagi dari itu. Bisa nampak di batin, bisa membedakan. Ini yang semata-mata nggak ada nih, ini aku. Istilahnya aku, itu bagianku. Yang ada nih bagian Allah. Jangan campur ya. Ini sholat badan, ini bagian Allah, jangan ambil. Jangan, jangan aku merasa sholat lagi. Itu maka nafsu itu 600 tahun disiksa. Kerasa aku itu paling payah menghilangkannya itu. 600 tahun disiksa Tuhan. Karena disuruh aja, aku ini siapa ya nafsu? Tah, kau aku nggak tahu aku. Yalah. Kayak Tuhan. Nah, alhamdulillah.
Tinggal memisahkan alam dunia dari hati. Tinggal panahnya habiskan terus. Sampai semata-mata nggak ada ujung. Nah, ini baru Allah sendirian dia. Jahir pada alam baru ruangan. Silakan. Ini urusan Allah, jangan diambil, jangan masuk. Allah ngatur alam, Allah ngatur diriku. Dibuatnya badanku ini sholat. Aku mana? Aku udah nggak ada. Saya bilang lah, ini masalah untuk akhirat betul ini. Untuk pertemuan kita kepada Allah. Disinilah jalannya. Kalau ibadah itu udah ada fikih ngatur. Itu tata caranya coba. Tapi kalau ini diabaikan di dunia, nggak dipedulikan, udahlah. Kadzalikal yauma tunsa, kata Allah nanti akhirat. Seperti demikianlah hukumannya. Padahal ini kau lupakan ya. Biarkan Allah di akhirat tuh. Tak apa peduli lagi Allah tuh. Kau lupa sama aku di dunia katanya. Alhamdulillah. Nah, tengok. Iya. Yang berikut. Aku masih tahu ruangan dan alam dunia. Tinggalkan 1 detik aja perjalanan udah nggak nampak lagi tuh. Ruangan dan alam dunia nggak nampak lagi perjalanannya. Tinggalkan cepat. Terasa aku nggak ada yang berada dalam dunia. Makin buat aku lebur, hancur. Aku nggak tahu diriku, aku nggak tahu ruangan, aku nggak tahu alam dunia. Bagus, jangan diambil ya. Nah, ini Allah punya semua, jangan. Jangan diambil. Sikit aja kita ngambil, sedikit kita. Cuman ngasih informasi ini kepada orang agak memang payah. Kalau tahu dia jalannya kayak gini nanti di akhirat syirik itu maksudnya apa? Barangkali dia belajar. Cuman kan anggapan orang siapa beramal saleh masuk surga. Pikirnya asal amal tuh saleh. Nggak tahu amal saleh salah. Masalah. Pikirnya betul ya. Hah? Walaupun pikirnya betul. Iya, beli betul. Kalau enggak ada fawaidul musallin. Musallin itu orang pikirnya udah betul yang salat. Tapi hatinya sahurnya itu. Sahurnya itu. Jelaskan situ sahurnya itu hatinya. Wah, nggak tahu. Lalai. Alhamdulillah. Ya. Hatiku masih nengok ruangan. Kalau ini jadi waktu sholat, aku nyembah ruangan lah. Kalau sajadah, aku nyembah sajadah. Kalau di hatiku sama sajadah. Tuhannya mana? Ya nggak ada. Gimana nih? Bisa. Tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan melihat, tinggalkan tahu, tinggalkan mendengar, tinggalkan alam. Sekaligus 1 detik ya itu kalau lama. Terpisah dengan alam dunia. Buat
aku hancur, sirna, lenyap, habis, mana nggak ada, aku panah, nggak ada aku. Mana? Nah, ini kan jahir ada Allah. Udah, silakan. Tuh usah ada akunya lagi. Kau mana? Udah nggak ada. Ini bagian hak Allah, aku nggak berani ngambil. Ingat, kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa apa yang diusahakannya, setiap diri apa yang diusahakannya di dunia rahinatun. Itu ada gadaian. Kalau nggak surga neraka, itu gadaian. Hah? Kalau jumpa sama Allah di dunia, jumpa sama Allah surga. Tempat badannya itu surga maksudnya. Kalau nggak jumpa sama Allah, walaupun dia itu beramal, neraka. Kalau nggak bilang Allah rahina, gadaian itu semua. Amal kita tuh gadaiannya. Coba ke sebelah sini, sebelah sana. Hati bu. Namanya penduduk, itu manusia itu amanahnya. Langit bumi, langit nggak mau ngambil, bumi nggak mau ngambil, gunung-gunung yang besar nggak mau ngambil, takut. Wa hamalahal insan. Ya, anehnya diterima oleh manusia amanah nih. Yalah, gunung nggak masuk surga, masuk neraka, dia nggak ikut, ya kan? Wa kana insanu zaluman jahula, itu asal. Dalam manusia itu zalum. Di hatinya nggak ada Tuhan, dunia aja yang sama dia itu. Jahul, dan itu nggak ngerti Tuhan kalau nggak Allah ajari. Mana nih? Hatiku sedang nengok diri, nengok ruangan, nengok alam. Sekarang ini bisa tinggalkan 1 detik. Aku ninggalkan diri, ninggalkan ruangan, ninggalkan alam. 1 detik perjalanan Tuhan. Tak, kalau udah habis aku merah. Nah, itu bagus. Aku lebur, panah, hancur, sirna, lenyap. 1 detik perjalanan. Nggak lama-lama. Sampai habis. Hakikatnya aku nggak ada. Habiskan terus semata-mata nggak ada itu. Nah, jadi nanti Bu, saya kasih tahu, tapi ini udah mengarah. Kalau udah kita habis, Allah tuh nampak jahir dan batin, rupanya wujudnya sendirian. Di alam, di ruangan ini, di diri kita, semuanya itu wujud Allah semua. Ya kan? Itu dikatakan berhadap di dunia. Taruhannya Allah siapkan bumi dan langit dan segala isi keduanya untuk manusia. Itu modal ini kasih oleh Allah. Kusiapkan ruhmu sudah kenal sama aku. Udah duluan aku kasih tahu. Alas subirabikum. Supaya kau pulang jumpa sama aku nanti. Kasihnya modal dah. Jangan pulang merantau, nggak mau pulang apa. Ini kan merantau kan, rantauannya ini semua. Ini sangumu katanya untuk merantau. Merantau lupa diri, lupa pulang. Terus nggak ada
Terus laksanakan juga ada. Ada aku. Nah, Allah ngatur alam, Allah ngatur badanku dibuatnya sholat, itu bukan urusanku. Aku lepas saja terus. Saya nengok kalangan entah awam, pokoknya awam ini. Sujud terakhir lama kali doanya. Itu akunya mesti nimbul di situ dulu. Maka mau terakhir pula, tapi akunya nimbul. Sayanglah. Terus akunya nimbul lagi. Cukup 3 kali aja tasbihnya sedang. Apalagi jadi imam. Kalau mau salah sendirian tasbihnya buat 11. Kalau mau lama-lama kayak gitu. Ini doa pula panjang di situ. Bahasa Indonesia enggak? Diucap. Nggak boleh kalau saja terucap itu. Banyak orang nggak ngerti. Wah, ini sujud terakhir berdoa. Itu cuma cerita ulama, hadis nggak ada itu. Oh, enggak ada. Nggak ada. Fatwa ulama itu. Alhamdulillah. Kasih Ustaz. Ya. Tengok hati, pas tengok ruangan, tinggalkan. Terus tengok apa enggak ruangan di dalam mata nih, periksa lagi. Wah, itu tinggalkan alam, habiskan alam itu semua. Aku jangan ke ruangan alam aja aku lepas. Aku lepas habis lah. Supaya aku jangan merasa di dalam dunia lagi. Itu panah, bagus. Panahkan lagi, lemburkan lagi supaya semata-mata aku nggak ada. Habiskan dari itu lagi supaya jelas hakikatnya kita memang nggak ada. Nah, ini dah bagus. Urusan Allah punya. Silakan. Allah ngurus badanku berjalan, Allah ngurus badanku sholat. Itu yang diminta. Kita belajar bertuhan, kita diatur Tuhan. Karena Allah itu Rabbul Alamin, pengatur sekalian alam. Kalau dapat kita merasakan Allah itu mengatur diriku, bahasanya Allahu Rabbi. Itu bahasanya. Terus kita nggak ada. Nah, kita nggak ada aja. Alhamdulillah. Cari macam itu Bu ya. Kasih Ustaz. Iya Bu. Sampai panah habis nanti. Aku masih tahu ruangan. Iya masih. Tindakan. Sampai ruangan ini tertinggal habis, nggak nampak, nggak tahu lagi. Meluas dia. Jangan ke ruangan alam aja aku nggak nengok lagi. Tinggalkan habis. Aku tuh bisa dengan alam mana? Alam bukan Allah kan? Ya, lepaskanlah. Supaya aku jangan ada dua wujud, aku satu Allah satu, aku lebur wujudku, hancur lebur, nggak ada, aku panah. Habis panah, namanya panah. Rupanya hakikatnya aku memang nggak ada rupanya. Mana prakteknya? Kayak gini nanti Allah akan nampakkan wujudnya pada alam, pada ruangan. Inilah latihannya, dibiasakan. Silakan. Supaya terbiasa dia.
Bukan di sholat aja, terbawa waktu kerja. Tapi jarang ini. Kalau udah kerja terakhir itu, aku lihat itu semua. Nggak kuat-kuat betul pegangan. Alhamdulillah. Sikon. Apip-apipan bilang namanya Apip. Apip-apipan namanya. Yuk sini, berdiri sini. Lu bilang gak ikut. Ya Allah, aku berserah di kejaranmu. Ku tinggalkan diriku. Tidak keluar, macam mati buat. Jangan nampak lagi diri udah kita tinggalkan tuh. Ini masih nampak, masih tahu. Sampai nggak nampak, nggak tahu. Belum habis. Nah itu baru betul lepas dia. Tinggalkan ruangan saja dan jangan nampak lagi, jangan tahu lagi. Masih nampak. Masih nampak. Masih nampak juga. Masih nampak juga, belum pas saya betul diri. Masih nampak juga, belum lepas. Nah, udah, artinya gini, bukan saya iakan. Sampai situ baru mampunya. Minta tolong sama Allah, Allah buat badan sholat dan takbir. Nah, itulah mampunya baru. Bukan berarti juga sampai, tidak juga. Itulah baru mampunya kita terima. Meninggalkan diri dia lepas, sudah syukur, itu awal. Jadi nggak berbuat baik diri itu nggak bisa lagi.